jujurnya, aku tuh pernah ya diam-diam suka, diam-diam patah hati, diam-diam jatuh cinta, diam-diam rindu, lalu diam-diam patah hati. Amat dalam, kasihan sekali. Nah, seperti lagu pada hari ini, nggak apa-apa. Yang penting kita pernah bertemu, walau nggak bersatu. Sorai dari Nadine Amizah. Mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengembang cinta. Iki merawat luka dan patah hati ki, aku sih bingung iki merawat luka, sesuatu hal merawat ki sebenarnya kan nek kowe duwe buku semisal atau duwe apa merawat ki ben awet atau ben segala macam, iki kok luka kok dirawat, piye iki maksudnya kan kok ngono mesti kan merawat luka dirawat sing wis ya wis kan kuwi. Makanya nek saiki ki sik usum masih musim atau yang kemarin sempat naik adalah ada kasus polisi tembak polisi gitu kan, dan Biorka sebenarnya bukan cuma mereka yang apa namanya yang cuma pantas untuk dihakimi, tapi kamu juga pantas aku seret ke dalam ruang perhakiman atas tindakan membunuh angan dan memupuskan mimpi. Oke, langsung saja kita panggilkan penulis buku dan pemantik pada malam hari ini. Ada Mbak Nela Sari sebagai penulis. Monggo untuk bisa maju ke depan, Mbak Nela. Juga Bapak Ribut Ahwandi. Bersihkan ini ya. Ya, Oke. Aman. aman. Monggo. Oke. Iya, ketok Pak, ketok. Oke, langsung saja perkenalan sedikit untuk orang-orang yang ada di depan kali ini. Yang pertama ada penulis buku, ada Mbak Nela Sari. Ini di bukunya udah ditulis, "Hai, aku Nela Sari. Kalian bisa menyapa aku Nela. Aku asli Pekalongan dan tidak memiliki hobi khusus yang bisa kulakukan rutin setiap waktu. Sedikit profil pendidikanku mulai dari TK Tunas Harapan, SDN 1 Pekuncen, dan SMPN 1 Wiradesa. Terus dilanjutkan di SMK Negeri 3 jurusan Kria Tekstil Konsentrasi Batik. Lanjut D3 Teknologi Batik di Universitas Pekalongan, dan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Tepuk tangan buat Mbak Nela. Dan di sini di kalimat akhirnya ditulis sekolah mungkin salah satu hobi mahal yang kusukai. Wah, iki langka banget ini, hobi yuk sekolah. Terus kemudian pemantik dari acara bedah buku ini ada Pak Ribut Ahwandi. Beliau ini ditulis di sini pengasuh Kojah Sastra. Mesti penasaran Kojah Sastra apa? Mungkin kau tak kok keo. Mesti penasaran kan Kojah Sastra apa? Oke, mungkin aku Pak Karun juga Pak ya. Dari Mbak Nela sendiri,
sebagai seorang penulis di sini. Iki bukunya tentang merawat luka dan patah hati. Menulis buku tentang patah hati mesti iki kan apa namanya berdasarkan dari keresahan atau sesuatu hal yang dialami oleh diri sendiri gitu ya Mbak ya. Iki ya Allah mesti kok isone nulis tentang patah hati. Biasanya mulai patah hati kayak nge-tweet, ngawe-tweet gitu kan, atau semisal upload foto di Instagram tapi captionnya galau. Nah, iki mungkin captionnya disimpan digumpalkan di sini di buku kuwi. Jadi ketok sing kene juga tahu patah hati kabeh termasuk aku ngono kan. Dan ini sih Mbak kok isone akhirnya jadi buku. Aku biasanya nek patah hati ke cuman tak gue status tok ning WhatsApp. Terus nek denen ndelok wis tak hapus kuwi. Pokoke intine denen pendelok kuwi atau semisal dikecualikan kabeh kecuali denen tok. Ternyata denen wis hapus nomormu. Yes, diblokir. Oke, moga untuk Mbak Nela bisa disampaikan kronologi penulisan buku Merawat Luka dan Patah Hati ini bagaimana, moga. Oke, terima kasih. Jadi kenapa judulnya Merawat Luka dan Patah Hati? Tadi sudah disebutkan. Yang harusnya dirawat itu suatu peliharaan yang bisa menghasilkan atau hobi-hobi tertentu yang nantinya awet. Tapi kenapa jadi judul Merawat Luka dan Patah Hati? Kita semua pernah patah hati, setuju nggak? Ya. Setuju ya? Patah hati kita itu selalu dirawat, percaya tidak? Kenapa? Ketika sampai di kedai-kedai kopi pun kalian masih membicarakan mantan-mantan kalian. Ini biasanya arem-arem sih ngobrol. Oh ya, karena saya mewakili ya dari Iya, wanita. mas karena aku udah kumpul mesti sambat dia tuh gini. Yes, apa lah? Ya mungkin keresahan-keresahan yang terjadi di kedai-kedai kopi, bahwasanya obrolan-obrolan yang selalu disampaikan ketika mereka ngopi itu untuk yang perempuan ya selalu mengungkit tentang cinta, selalu membicarakan kenapa dia tersakiti dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa membicarakan kebahagiaan-kebahagiaan mereka, yang mana selalu disimpan hanya untuk kekasihnya. Nah dari situ saya juga tentunya ada riset untuk penulisan buku puisi ini. Jadi tentunya dengan harapan ini tuh mewakili hati-hati kalian. Apa yang saya tulis sehingga jadi kumpulan antologi puisi ini adalah, kalaupun dibilang pengalaman pasti ya ada pengalaman-pengalaman pribadi tersendiri, sehingga betul tadi kata yang disampaikan sama Mas Lana ya, kalau kita galau itu nge-tweet, kita galau itu bikin caption dan sebagainya. Tapi kalau saya memilih untuk diam. Memilih untuk diam, dipendem biasanya. Asal lo coba bunuh diri bae ta. Karena itu merawat ya, merawat hati agar tidak disampaikan ke orang-orang bahwasanya kita itu sedang patah hati. Cukup diri kita sendiri yang merasakan bagaimana rasanya patah hati dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari aib kita nggak sih kalau kita menyampaikan itu? Benar. Ngomongnya sih Iya kan? Yang kita tunjukkan itu bahagianya. Iya. Orang lain tidak perlu tahu sedihnya kita, orang lain tidak perlu tahu hancurnya kita. Nah, itu yang mungkin saya pilih ya, sehingga saya ada karya yaitu kumpulan puisi antologi puisi Merawat Luka dan Patah Hati. Udah Mbak, itu Mbak. Oke, berarti ada tadi pengalaman pribadi pastinya, tapi ya nanti bisa dilanjut untuk isi buku nih sama Pak Ribut. Nah kemudian juga nanti ada Pak Ribut Awandi. Di sini ditulis pengasuh Koja Sastra. Koja Sastra itu jane opo ngono Pak? Oke, Koja Sastra itu program yang saya asuh di Radio Kota Batik gitu. Program mingguan khusus untuk menayangkan beberapa beberapa karya sastra dan juga obrolan seputar sastra. Tapi bicara sastra itu sebenarnya luas, tidak melulu tentang puisi, tidak melulu tentang cerpen ataupun novel atau juga naskah drama, tetapi juga kita akan bicara tentang kehidupan secara lebih luas lagi. Karena sebenarnya kalau kita mau memahami sastra,
Iya, apa yang ditulis oleh setiap penulis karya sastra termasuk puisi adalah kenyataan hidup. Nah, aku langsung masuk nih ya. Jadi, apa yang ditulis oleh Mbak Nela ini sebenarnya sebuah keberanian untuk jujur. Jarang sekali orang mau menuliskan tentang rasa luka yang pernah dia dera, kemudian rasa patah hati yang pernah mampir ke dalam hatinya gitu. Itu jarang sekali. Biasanya membuat-buat nih di medsos. Sindir Ya kan? terus. Wah, kan biasanya kan tuh. Biasanya kan gawe status nih WA gitu, isinya dua-dua gitu, jengkel, marah. Tetapi kejengkelan apakah menyelesaikan masalah terhadap diri sendiri? Enggak. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Nela Sari adalah sebuah, boleh dikata menulis puisi adalah bagian dari salah satu cara untuk menemukan netralisasi terhadap perasaan, emosi. Jadi menulis puisi atau menulis apapun itu, kecuali nek dua-dua ya. Nah, itu bisa menjadi semacam katarsis, semacam pelepasan atas toksik perasaan. Was deh. Nah, saiki Jadi banget. racun ya kan. Nah, toksik itu harus kita lepaskan daripada dipendam terus akhirnya apa ya istilah itu dadi ngamukan ngono gitu. Nah, baperan apa meneh wah bahaya itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mbak Nela Sari melalui puisi-puisinya yang dikumpulkan dalam sekumpulan buku puisi itu, judulnya Merawat Luka dan Patah Hati. Nah, asik ini sebenarnya ketika membaca judulnya Merawat Luka dan Patah Hati, terus settingnya kalau dalam buku puisi ini settingnya kenapa kafe gitu loh, padahal tempat untuk merawat luka itu adalah rumah sakit. Nah, saya akhirnya berpikir gini, kalau rumah sakit merawat orang sakit ya kan supaya sembuh, jangan-jangan kafe adalah merawat orang-orang yang patah hati dan merasa luka hatinya, kemudian untuk bisa bahagia. Saya nggak tahu ini bahagia beneran atau pura-pura gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Karena saya menangkap bahwa puisi-puisi yang ditulis oleh Mbak Nela ini keren-keren menurut saya. Vibe-nya itu kekinian banget. Satu itu, dan yang uniknya lagi adalah ya namanya puisi itu ya sebenarnya kejujuran, tetapi dibalut dengan keindahan. Dia ingin, jadi seorang penulis puisi itu sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya, tetapi dia agak malu-malu kucing. Itu puisi. Berbeda dengan cerpen atau prosa. Kalau prosa itu dia mendetail dan akhirnya ketika menulis prosa itu biasanya cenderung untuk terbuka gitu loh. Nah, ini kalau saya menangkap bahwa kenapa memilihnya puisi tidak cerpen ataupun novel. Nah, mungkin ini ada alasan-alasan tersendiri. Biasanya para penulis itu ngerasa ada ketakutan kalau berita pribadinya itu terbongkar gitu loh. Aku tahu persis lah dia lagi menderita nih kayak apa, aku tahu ngerti ya. Aduh, iya karena saya dengan Nela punya kedekatan khusus. Kedekatan khusus yang seperti apa? Jangan-jangan yang menyakiti Pak Ribut. Pernah nggak? Itu puisi itu jujur tapi malu-malu kucing, jujur tapi pengen menutupi bagian-bagian tertentu yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak gitu loh. Itu puisi.